Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zati Nisa, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas tahun 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Repatriasi Pengungsi Suriah, Perubahan Kebijakan Turki dalam Merespon Krisis Pengungsi. Penelitian ini dilatar belakangi dari Turki yang merupakan negara bermayoritas Muslim yang terletak di antara Eropa dan Asia. Sehingga dengan kondisi ini cukup strategis untuk Turki menyebarkan pengaruhnya di antara Eropa dan juga kawasan Timur Tengah. Orientasi politik luar negeri Turki pada awalnya adalah cenderung kepada Eropa. Terlihat dari pemerintahan Erdogan yang berupaya untuk menjadikan Turki menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 1999 dan terus berlanjut hingga 2002, di mana upaya menjadi anggota Uni Eropa ini menjadi salah satu program kerjanya. Dampaknya terjadinya perubahan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Namun, pada krisis Eropa 2008 menunjukkan adanya ketidakpastian Turki sebagai anggota Uni Eropa, sehingga Turki mulai melihatkan pengaruhnya condong kepada kawasan Timur Tengah. Keterlibatan Turki terhadap kawasan Timur Tengah terlihat dari beberapa kebijakan Turki. Salah satunya adalah mengirimkan kapal Mavi Marmara yang berisi bantuan makanan dan medis terhadap korban konflik Israel dan Palestina. Selain itu, Turki juga ikut dalam perjanjian kompensasi uranium yang ditandatangani Iran dan juga penentangan sanksi terhadap Iran di PBB. Keterlibatan terbesar Turki di kawasan Timur Tengah terlihat dari dampak dari Arab Spring, di mana Arab Spring itu menimbulkan berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah. Salah satunya adalah konflik Suriah. Konflik Suriah menimbulkan banyaknya pengungsi Suriah yang menyebar di berbagai negara. Salah satunya adalah Turki. Menurut UNHCR, Suriah merupakan salah satu negara terbesar dari 3 negara penghasil pengungsi terbesar, yaitu 4,9 juta jiwa. Sedangkan Turki merupakan negara penampung terbesar pengungsi, yaitu sekitar 3,6 juta jiwa. Dari sini terlihat bahwa Turki memiliki pengaruh yang cukup signifikan di dalam keterlibatannya terhadap pengungsi. Dampak dari pengungsi ini tidak hanya terkait kepada Turki, namun juga kepada negara-negara di Eropa, di mana Uni Eropa mengajak Turki untuk menjalin kerjasama dalam menangani krisis pengungsi yang ada di Uni Eropa, karena sekitar 937.000 jiwa pengungsi yang ada di Uni Eropa sejak tahun 2011 sampai 2017. Dengan keterlibatan Turki mengikuti konferensi Brussels di tanggal 7 Maret 2016 bersama Uni Eropa memberikan keuntungan tersendiri terhadap Turki dalam hal kepentingan keamanan nasional, emerging power di Timur Tengah, dan akses Turki ke Uni Eropa. Kebijakan Turki terhadap pengungsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Turki, namun juga berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti PBB, institusi keuangan internasional, dan juga organisasi internasional baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. Kebijakan Turki terhadap pengungsi terlihat dari pemberian bantuan dari berbagai aspek seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan lapangan kerja. Namun, dalam perkembangannya, kebijakan Turki ini mulai berubah yakni terjadinya repatriasi pengungsi Suriah, di mana Turki memulangkan sekitar 1 juta pengungsi yang terkhususnya pengungsi yang tidak memiliki izin tinggal yang telah dieksekusi mulai dari Agustus 2019. Dengan demikian, terlihatlah perubahan kebijakan Turki yang awalnya akomodatif terhadap pengungsi, mulai merepatriasi pengungsi yang ada di Turki.
Rumusan masalah dari penelitian ini terlihat dari ketidakpastian penerimaan Turki sebagai anggota Uni Eropa, sehingga menjadikannya condong terhadap negara-negara Islam. Salah satunya adalah kebijakan pro terhadap pengungsi. Namun pada tahun 2019 terjadinya perubahan sikap yang awalnya akomodatif terhadap pengungsi cenderung kepada repatriasi terhadap pengungsi. Sehingga perubahan sikap yang kontras ini menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk diteliti, yakni faktor apa yang mendorong Turki melakukan repatriasi terhadap pengungsi Suriah. Tujuan penelitian untuk menjelaskan faktor pendorong perubahan kebijakan Turki dalam merespon krisis pengungsi. Manfaat penelitian ada teoritis dan praktis, di mana teoritis mengetahui dinamika dari proses pengambilan kebijakan dari pemerintah Turki dalam merepatriasi pengungsi Suriah. Lalu ada praktis, dijadikan bahan referensi dan pertimbangan mengenai kebijakan luar negeri suatu negara bagi penelitian selanjutnya, serta diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk memahami pengambilan kebijakan suatu negara. Terdapat 5 studi pustaka yang peneliti ambil, itu yang pertama dari Hanan Inankul, yang kedua dari Hasan Aydin, yang ketiga dari Olgen Sinan, yang keempat dari Gumilar, dan yang kelima dari Boran Tonis. Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri yang memiliki 3 indikator parameter. Yang pertama yaitu domestic structural parameter yang melihat dari kepentingan dari kelompok-kelompok advokasi dan juga lembaga politik. Lalu juga ada international structural parameter, di mana international structural parameter ini melihat adanya interaksi dari negara, di mana siapa yang diajak kerjasama dan siapa yang menentang negara tersebut. Dan juga interaksi ini bisa dilihat dari partisipasi negara yang join di dalam organisasi internasional. Selanjutnya ada domestic international conjunctural parameters, di mana perubahan kebijakan luar negeri dapat terjadi ketika adanya kondisi tidak terduga yang mengubah status quo suatu negara. Metodologi penelitian, yang mana jenis penelitian dari proposal ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Lalu ada batasan penelitian, di mana dibatasi dengan rentang waktu 2016 sampai 2020. Lalu ada unit dan tingkat analisis. Unit analisis dilihat dari kebijakan luar negeri Turki, dan unit eksplanasi tindakan repatriasi Turki terhadap pengungsi Suriah. Tingkat analisisnya berada pada level negara. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan juga teknik analisis data, yaitu menggunakan pengelompokan data dan mengelaborasinya dengan konsep yang telah digunakan. Sistematika dari penulisan proposal ini terlihat dari bab 1 yang pertama adalah pendahuluan, bab 2 yaitu perkembangan politik luar negeri Turki, di mana dilihat dari awalnya perubahan politik luar negeri Turki dari Turki Utsmani kepada Turki sekuler, lanjut kepada perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Turki di masa Erdogan. Lalu di bab 3, kebijakan Turki terhadap pengungsi. Kebijakan Turki terhadap pengungsi ini akan dijelaskan mulai dari penerimaan pengungsi besar-besaran hingga mencapai 4 juta jiwa pengungsi, lalu sampai kepada tindakan repatriasi yang dilakukan pemerintah Turki kepada pengungsi Suriah. Lalu di bab 4 ada analisis perubahan kebijakan Turki merepatriasi pengungsi Suriah yang dielaborasi menggunakan konsep 3 parameter tadi. Lalu ada bab 5 yaitu penutup. Sekian presentasi dari proposal penelitian saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.